Tasya. Aku Nasya. Aku Naza. Aku Najla. Aku Dinda. Kami dari kelompok 3 Bimbingan Konseling Universitas Lampung akan menjelaskan beberapa teknik dalam mengungkap perilaku manusia, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yuk disimak. Yang pertama, teknik tes. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teknik tes? Jadi, teknik tes adalah teknik yang digunakan untuk mengukur dan juga memahami perilaku, karakteristik, dan juga kemampuan seorang siswa secara objektif. Nah, biasanya teknik ini sudah dirancang secara sistematis dengan standar tertentu untuk menghasilkan data yang valid dan juga reliable untuk memahami suatu siswa. Nah, kalian tahu nggak sih, tes ini tuh ada kelebihan dan juga kekurangannya loh. Kelebihannya adalah data yang disajikan sudah terstandar, valid dan juga reliable. Sedangkan kekurangannya, kita harus menganalisis secara tepat apakah jawaban siswa tersebut jujur atau tidak. Teknik tes ini ada 3. Yang pertama ada tes tulis, tes perbuatan, dan juga tes lisan. Yang pertama ada teknik tulis. Teknik tulis ini melibatkan pengambilan data melalui media tertulis, contohnya kuesioner, esai, atau media tertulis lainnya. Metode ini berfokus pada isi pikiran, perasaan, pemahaman yang hanya bisa dilihat melalui media tertulis. Contohnya memberikan kuesioner untuk diisi secara pribadi, bisa juga kita meminta individu untuk menulis refleksi tentang pengalaman pribadi. Selanjutnya ada teknik perbuatan. Teknik ini melibatkan pengamatan secara langsung melalui aktivitas atau tindakan yang dilakukan. Salah satu contohnya bisa dilihat saat seseorang mengerjakan tugas kelompok, atau bisa juga dilihat saat kita berikan peran dalam permainan dan melihat respon dia dalam situasi ini. Yang ketiga ada tes lisan. Tes ini digunakan untuk mengungkap perilaku manusia, biasanya menggunakan komunikasi verbal. Yang pertama berbicara, yang kedua wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengetahui apa sih perilaku, motivasi, emosi, dan pola pikir manusia. Tes ini biasa digunakan dalam ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk menambah wawasan tentang individu atau kelompok. Contoh tes lisan yaitu wawancara mendalam. Proses berbicara langsung dengan individu untuk mendapatkan pemahaman tentang keyakinan atau pandangan mereka tentang suatu topik atau masalah tertentu. Nah, setelah mengetahui beberapa contoh dari teknik tes, saya akan menjelaskan beberapa teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengamati atau menganalisis perilaku manusia secara langsung, dan instrumen yang digunakan bersifat kuantitatif. Beberapa contoh dari teknik non-tes, yang pertama itu ada observasi, kuesioner, wawancara, analisis karya, dan biografi. Observasi merupakan salah satu teknik non-tes yang digunakan untuk mengamati perilaku seseorang secara langsung dalam situasi tertentu. Teknik ini bisa dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. Contohnya yaitu ketika seorang konselor mengamati anak-anak di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Lalu konselor tersebut mengikuti serangkaian aktivitas dalam mengajar. Selanjutnya ada tes kuesioner. Tes ini menggunakan metode pertanyaan dan pernyataan yang disusun secara sistematis untuk mengetahui perilaku, sikap, atau perasaan seorang individu atau kelompok. Tes ini biasanya dilakukan untuk menambah wawasan seseorang tentang perilaku manusia, baik secara objektif maupun subjektif. Nah, selanjutnya wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan antara konselor dengan konseli untuk membantu mengungkap perasaan, pola pikir, atau masalah yang tidak terlihat. Dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. 2 jenis wawancara, yaitu ada wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Lalu ada analisis karya. Analisis karya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami perilaku individu melalui karya-karyanya, seperti ada tulisan, lukisan, atau proyek yang lainnya. Melalui karya ini, kita bisa memahami apa itu pemikiran, perasaan, atau juga konflik yang tengah dirasakan oleh individu yang mungkin mereka tidak bisa ungkapkan secara langsung. Dengan memahami analisis karya, kita bisa mengetahui bagaimana suatu individu dapat memahami situasi masalah yang telah mereka hadapi.
Yang terakhir yaitu biografi. Biografi adalah suatu data yang berisi tentang kisah hidup seseorang. Melalui biografi ini, konselor dapat mengetahui bagaimana latar belakang atau pengalaman hidup siswa itu dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku. Contohnya yaitu guru atau konselor memberikan tugas kepada setiap individu untuk menuliskan autobiografinya, dan konselor juga dapat menuliskan biografi individu lain dengan cara mengumpulkan informasi melalui siswa, keluarga, atau guru lain. Nah, gimana? Udah pada tahu kan perbedaan dari teknik tes dan non-tes? Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah! I got my head out the sunroof. I'm blasting